Perkenalkan, nama saya Maria Surya Pradani, NIT 202935555 dari kelas E, Program Studi Diploma 4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, akan mempresentasikan tata laksana ketatausahaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai salah satu tugas responsi tata usaha yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak M. Nur Kamila Amrullah SPD MM. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ada 7 pokok bahasan. Yang pertama mengenai tugas dan fungsi TU di Kantah Kabupaten Kediri. Yang kedua, implementasi tugas dan fungsi TU di Kantah Kabupaten Kediri. Yang ketiga, pengalaman praktek di TU Kantah Kabupaten Kediri. Yang keempat, inovasi di TU Kantah Kabupaten Kediri. Yang kelima, masalah di TU Kabupaten Kantah Kabupaten Kediri. Dan yang keenam, solusi dari masalah yang ditemukan di tata usaha. Dan yang ketujuh adalah penutup dan saran. Yang pertama adalah tugas dan fungsi TU di Kantah Kabupaten Kediri. Berdasarkan pasal 23 Permen ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 17 tahun 2020, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Sedangkan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang loket layanan pertanahan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap kantor pertanahan dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional harus dilengkapi dengan loket pelayanan. Yang kedua adalah implementasi tugas dan fungsi tata usaha. Dalam pelaksanaannya, ketatausahaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu pasal 23 pada Permen ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 17 tahun 2020, di mana subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Dan juga sudah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang loket layanan pertanahan, yang menyatakan bahwa setiap kantor pertanahan dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional harus dilengkapi dengan loket pelayanan, di mana terdapat loket pelayanan informasi, loket pelayanan administrasi, loket pelayanan pengaduan, dan loket pelayanan keuangan. Selanjutnya adalah pengalaman praktek selama di seksi TU di Kantah Kabupaten Kediri. Yang pertama adalah penyusunan SK penugasan, dan yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi yang dapat diberikan untuk seksi TU Kantah Kabupaten Kediri adalah: 1. Adanya poster atau pamflet persyaratan yang harus dibawa oleh pemohon agar memudahkan pemohon dalam penyerahan berkas ke Kantah. Yang kedua adalah penyediaan mesin scan dengan tarif atau gratis yang akan membantu pemohon agar lebih efisien dalam penyerahan berkas, sehingga berkas yang masuk akan lebih cepat diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Yang ketiga adalah masalah yang ditemukan pada seksi TU Kantah Kabupaten Kediri. Yang pertama adalah dibutuhkan peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan terhadap publik di loket pelayanan. Yang kedua adalah kesulitan dalam pencarian materi untuk pembuatan artikel pada portal pertanahan Kabupaten Kediri. Masalah yang ketiga adalah kurangnya kedisiplinan pegawai. Selanjutnya adalah solusi yang diberikan atas masalah yang ditemukan di Kantah TU Kabupaten Kediri. Solusi yang pertama adalah dengan mengadakan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan di loket terkait arahan maupun petunjuk teknis ketika mengajukan permohonan berkas di loket.
Solusi yang kedua adalah dengan menunjuk SDM yang kompeten dalam bidang tersebut dan secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola portal pertanahan Kabupaten Kediri. Yang ketiga adalah memberikan teguran atau sanksi apabila terus melanggar tanpa adanya alasan yang jelas. Dan perlu diadakan reward bagi pegawai teladan. Dengan adanya reward, diharapkan pegawai semakin lebih semangat dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah penutup dan saran. Subbagian Ketatausahaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain terkait kesulitan dalam pencarian bahan untuk pembuatan artikel pada portal pertanahan Kabupaten Kediri, kegiatan yang tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran dan pelaporan yang masih belum sesuai petunjuk. Saran yang dapat diberikan antara lain 1. Penambahan jumlah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan mengingat volume pekerjaan di kantor pertanahan Kabupaten Kediri sangat tinggi sehingga penyelesaian pekerjaan akan lebih tepat waktu. Yang kedua adalah administrasi secara digital. Perlu dilakukan sehingga dapat memudahkan dalam mencari data terlebih dahulu di samping perbaikan manajemen kearsipan, terutama yang terkait dengan perjalanan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan berkas pemohon, warkah maupun produk pekerjaan. Demikian presentasi yang saya bawakan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf dan sekian, terima kasih.